Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak, kami dari SMA Negeri 1 Seperti Banyak, asal kelas 11-7, tepatnya kelompok 1. Di sini kami akan melakukan observasi terkait ikan konsumsi, yang mana kita akan perkenalkan diri dulu. Baik, perkenalkan nama saya Nurika Sarir dan rekan saya Aula Hesti Kurnianti, Tiara Liviani, Eka Yuliana Sari, Rufa Eka Putri. boleh perkenalkan nama Bapak ini dengan Bapak siapa? Jarkasih Alamat rumahnya di mana? di SP2 Dusun 2. Apa latar Bapak mendirikan usaha ini? Yang jelas faktor dari ekonomi awalnya ya. Akhirnya saya termotivasi dari teman-teman, ternyata budidaya ikan itu lebih cocok untuk saya. Sejak kapan Bapak melakukan usaha ini? Kurang lebih 2017. Apakah usaha ini menjadi usaha pokok atau usaha sampingan, Pak? Sementara ini untuk usaha pokok. Berapa modal awal Bapak untuk memulai usaha ini? Kalau hitung-hitungan modal ya, yang jelas modalnya pertama saya niat. Kalau hitung-hitungan angka rupiah itu kecil sekali. Awalnya saya punya kolam cuma satu aja. Tapi akhirnya saya kembangkan sekarang seperti yang tampilan lihat ini. Jenis ikan apa saja yang Bapak budidayakan? Kalau awalnya saya itu ada 3 macam ikan. Yang pertama gurame, nila, dan lele. Tapi sekarang yang saya prioritaskan itu ikan gurame. Jenis kolam apa saja yang Bapak gunakan untuk memelihara ikan tersebut? Yang jelas di sini kan ini di darat sawah ya. Itu saya kedui bahasane Indonesia opo. Saya gali. Nah itu saya pakai karpet. Awalnya saya pakai terpal. Kalau terpal kan itu kurang waktunya kurang efektif. Waktunya enggak lama. Akhirnya saya ganti karpet. Apa saja yang harus disiapkan sebelum melakukan pembudidayaan, Pak? Yang jelas pertama kita siapkan lahan atau kolamnya. Kita bersihkan, jangan sampai ada calon predator ya yang akan mengganggu ikan itu. Yang kedua kita isi air. Setelah jadi airnya ya, itu kan ada kondisi air itu kalau awal dari pengisian itu kan airnya belum jadi, itu masih belum bagus ditebari. Kita lihat kondisi air, kalau udah jadi baru kita tebar. Bagaimana dengan proses pemeliharaan? Yang jelas kalau pemeliharaannya, yang jelas intinya pertama menjaga kualitas air dulu, baru dipakannya. Untuk menghindari agar ikan tak cepat mati atau terkena penyakit, apa yang Bapak lakukan? Ya itu tadi, intinya kita harus menjaga kualitas air ya, agar airnya itu sehat bahasanya ya. Sama dengan manusia, kalau alamnya ini sehat kan kondisinya sehat. Yang kedua kasih makannya yang tepat, intinya itu, jangan sampai kebanyakan atau kekurangan. Untuk ikan yang sudah mati dikemanakan, Pak? Kalau yang mati itu rata-rata kan nggak terlalu banyak sih ya. Ya kalau banyak, kalau udah laku dijual ya dijual. Nah, tapi kalau cuma sedikit ya kita buang aja. Untuk proses pembenihan sendiri bagaimana, Pak? Kalau proses pembenihan itu awalnya yang jelas saya kan punya induk sendiri. Punya induk gurame sendiri, punya induk nila sendiri, punya induk lele sendiri. Itu awalnya yang jelas kita pilih dulu induknya yang kita mau telurkan. Bagaimana proses pemasarannya, Pak? Kalau pemasaran sini mudah ya. Kita tinggal ngebel pedagang udah datang ke sini. Umur berapa ikan akan dipanen, Pak? Kalau ikan itu rata-rata 1 sampai 1,5 tahun, tergantung kita kasih pakannya. Siapa saja pembeli ikan di sini? Itu banyak sekali. Itu ada yang dari Kalirejo, ada yang dari Metro. Tapi di sini itu juga kan ada juga ini pedagang yang masuk ke sini juga. Kemana saja ikan tersebut dipasarkan selain di SP2? Itu rata-rata dibawa ke Jakarta. Iya, jauh. Jenis pakan yang Bapak gunakan apa saja? Kalau saya menggunakan, kalau dulu ya itu saya menggunakan LP. Tapi kalau sekarang saya menggunakan Ruby. Berapa luas kolam yang Bapak gunakan? Kalau luasnya tanah yang saya bikin kolam ini 1/4 hektar, 50 persegi. Itu saya bikin kolam ya ini sebelahnya petaannya. Iya. Untuk terakhir ini Pak, apa harapan Bapak untuk usaha ini ke depannya?
Kalau harapannya yang jelas pertama kalau petani ikan itu ya, pakan itu kalau bisa jangan terlalu mahal, intinya itu aja. Kayak dulu lah pakan itu standar. Tapi kalau sekarang kan naiknya ada 100% dari dulu loh, itu yang jadi kendala petani kan. Bolehkah Bapak menunjukkan kolam-kolam Bapak yang ada di sini? Boleh. Pendederan apa sih ulangan itu? Nih, ini kan nila kalau yang ini. Yang jelas kalau di sini kan tadi sudah saya sampaikan 3 macam ikan yang saya pelihara. Cuma yang saya prioritaskan ikan gurame. Kalau ini ikan nila ini. Ini sekitar ikan nila umur berapa Pak? Kalau ini masih muda ini, paling sekitar 1,5 lah ini. Untuk para pembeli itu lebih ke ikan nila, gurame atau lele? Sebenarnya kalau anu 50-50 itu. Cuma di sini kan yang saya prioritaskan kan ikan gurame. Kalau ini khusus ikan nila. Mungkin bisa dilihat nanti untuk pembibitan ikan gurame ya. Di sini bisa. Ini. Ini. Nah, ini kan. Ini ikan gurame. Setiap umurnya apa beda-beda jenis makanan ya Pak? Iya. Itu variasi. Tergantung umur juga. Kan macam pakan itu banyak. Oh ini sekitar umur berapa? Kalau ini udah lebih dari 1 bulan ini. Ini udah ukuran jari. Mungkin kalau pembesarnya di sana itu banyak juga. Ini ukuran 4 jari. 4 jari. Panas ini nggak mau naik. Kalau ini saya kasih 2 kali. Kadang saya juga dulu itu cuma saya kasih 1 kali. Yang lainnya saya kasih pakan alam. Tujuan Bapak ngasih makan ikan ini 2 kali itu agar apa Pak? Yang jelas kita untuk ini ya, untuk uji coba waktu itu ya. Yang kita kasih 2 kali itu ternyata lebih cepat besar. Cuma di situ kan kendalanya banyak risiko. Jadi yang jelas ikan sering kena penyakit, mudah kena penyakit kan? Iya. Apalagi kalau musim panas itu kan airnya enggak ini ya. Makanya teman-teman yang di sini kan banyak sekarang pakannya cuma 1 kali tapi yang lainnya dikasih pakan alami. Itu untuk menjaga supaya ikan tidak terkena penyakit. Pakan alami yang Bapak gunakan itu pakan apa Pak? Ya jelas saya menggunakan daun singkong karet itu ya. Itu contohnya itu. Tuh kan. Daun-daunan ya? Iya. Karet ini kan ini kalau ukuran di lab itu proteinnya lebih tinggi sama daun talas. Mungkin bisa saya tunjukkan nanti kolamnya ya. Kita lihat kolamnya yang saya sampaikan tadi ya. Jenis kolam apa yang Bapak gunakan? Yang jelas ini kan dulunya kan sawah gitu ya. Itu saya gali ya seperti ini intinya. Penggaliannya pakai apa? Kalau ini kemarin saya pas ada alat berat masuk ya, itu saya belum gali. Tapi finishingnya ini tetap pakai cangkul. Iya manual. Iya. Jadi untuk ukurannya itu dari standarnya atau gimana? Kalau ukuran itu tergantung kita ya.
nggak harus standarnya ikan itu seperti apa enggak. Yang penting dalamnya intinya kalau konsumsi itu. Ini dalamnya berapa? Kalau dalamnya ini mau saya bikin 1 meter. 1 meter. Kalau lebih dalam ya lebih bagus, tapi kalau ke dalam juga nggak bagus karena sinar matahari juga terburukan. Terus ini kedepannya mau diisi ikan apa? Rencananya ikan gurame juga nanti. Jadi Bapak prioritasnya ikan gurame? Iya, saya prioritaskan ikan gurame. Dan gurame yang jelas kita santai lah kerjanya itu enggak. Bapak lebih prioritasin ikan gurame? Gurame. Yang jelas mungkin cocok ya dengan saya, intinya di situ aja lah. Atau Cocok. karena lebih enak ini Pak pemeliharaannya? Sebenarnya kalau ngomongin pemeliharaan tergantung ilmu kita ya. Semuanya ikan itu sama. Cuma pemeliharaannya kan kalau ikan ini nggak seperti ikan lele, ikan nila. Itu waktunya kan cepat. Tapi kan resikonya juga lumayan. Pakannya juga harus siap yang banyak. Tapi kalau ini kan seandainya kita nggak punya uang ya, asalnya ngomong, kita kasih pakan alami kan bisa kalau gurame itu. Mungkin di situ. Ya, yang lain kalau mau tanya lagi. Untuk target harga 1 kilonya gurame sendiri tuh Kalau kemarin itu pas tingginya itu sampai 40 per kilonya. Tapi sekarang kurang lebihnya 30-35 itu sekarang. lumayan tinggi ya Pak? Silakan kalau mau tanya lagi yang lain. Anu loh, tapi kata bapaknya apa yang telur? Bukan itu soal Apa anggota ini apa? Untuk ini tuh apa sebagai apa ya Pak? Maksudnya? Nah, tadi kan sudah saya katakan sama tanya untuk cara menurunkan ikan gurame. Salah satunya saya pakai bambu karena di atas ini ya. Nih kan. Nah, itu dia udah mulai bikin sarang. Itu sarang untuk ikan. Gurame kalau dia nelur pasti nanti kan dimasukkan ke dalam sarangnya ini. Jadi dia bikin sarang sendiri. Iya, nanti kalau Rumputnya itu dikasih atau emang? enggak dia sendiri yang ngasih, kan dia ngambil dari sini. Jadi Dia sendiri yang bikin. Untuk tempat mereka bertelur. Iya, tempat telur mereka, tempat telur ikan itu. Nanti tandanya udah bertelur ya. Ini kan penuh nanti rumputnya. Itu ditutup rapat gitu. Oh sama ikannya. Iya, itu baru dia udah bertelur. Mungkin tak kasih tahu lah nanti telurnya ya, yang udah ada yang menetas itu. Yuk. Nah, ini yang sudah siap tebak. Ini yang masih muda nih. berarti dari sarang tadi berbentuk. Iya, itu telur, berbentuk telur, bukan seperti ini. Ini yang udah menetas. Kalau waktu penetasannya itu biasanya berapa hari? Yang jelas mulai dari telur ya, kita ambil, kita taruh di bak itu 2 hari dia udah mulai netas. Udah keluar ekornya. Bukan kecebong ini. Kayak Yo. Ya, untuk pemindahan ke kolamnya sendiri itu butuh berapa hari, Pak? Nah, itu biasanya 10 sampai 12 hari. Intinya di sini kan ada ini tandanya ya. Tak kasih tahu. Kan pas di tengah-tengahnya ini kan ada telurnya ini. Dia agak besar gitu ya. Nah, ini kalau udah mulai habis baru kita tebar. Contohnya ini kan udah mulai habis ini. Ya kan, kalau ini masih kuning kan ini, ya kan? Nah, kalau yang ini udah mulai habis dia. Ini udah harus ditebar. tapi ini ada yang mati juga Pak. Ya biasa, kalau seperti itu udah biasa. Kalau di umuran kayak gini makannya apa sama Pak? Kalau ini nggak dikasih makan belum. Nanti ditebar mungkin di tempat pendedaran itu sekitar 5 sampai 1 minggu lah Pak ya. Itu dikasih cacing sutra. Mungkin adik-adik nanti bisa cacing sutra seperti apa, buka di YouTube ada nanti ya. Itu awalnya, itu langkah awalnya. Selaku pemilik kolam ini, dan terima kasih juga atas waktunya Pak. Dan kami juga tadi diberitahu beberapa kolam di sini, dan bahwasanya Bapak Jarkasih itu memprioritaskan ikan gurame
yang mana tadi kata Bapak Jarkasi ikan gurame itu tidak serepot atau tidak serumit dan tidak beresiko banyak seperti ikan lele dan ikan nila. Dan untuk Bapak Jarkasi sendiri tadi sudah memberitahukan kepada kita bahwasannya siapapun yang melihat video ini, hai, ini untuk pakan ikan itu jangan terlalu mahal Pak, Bu, yang memproduksi yaitu sebagaimana besar itulah ada kendala buat petani ikan. Itu saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam video ini atau tutur kata yang kurang baik, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe guys.